hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di mana ini nantinya adalah materi yang terakhir, yaitu topik 15, yaitu tentang penyebab aktif kesejahteraan versus penyebab fundamental kesejahteraan. Nanti bisa Anda presentasikan. Kemudian kalau ada pertanyaan di akhir presentasi bisa ditanyakan yang belum jelas ya. Saat pada presentasi kalau ada yang belum jelas langsung dicatat dalam kertas ya atau dalam buku, nanti kalau sudah selesai bisa ditanyakan. Sekarang bisa dimulai Mbak presentasinya biar waktunya tidak terbuang sia-sia. Silakan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Nabila Ali. Di sini saya sebagai moderator presentasi topik 5 yang berjudul topik 15 yang berjudul penyebab aktif kesejahteraan versus penyebab fundamental kesejahteraan. Yang pertama, penyebab aktif kesejahteraan. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga, serta masyarakat. Penyebab aktif kesejahteraan yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi. 1. Beberapa tipe unit usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas individu, kelompok atau masyarakat. Contohnya adalah pelayanan konseling pada generasi muda dan lain-lain. 2. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang berupa untuk mencegah atau meminimalisir hambatan atau beban yang dapat dihadapi oleh para pekerja yang masih produktif. 3. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehidupan keluarga dan masyarakat atau membantu mereka agar dapat meningkatkan dan mengembangkan pemimpin dari suatu komunitas lokal. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Laili Zana. Bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan manusia di wilayah materi yang dapat dijadikan rujukan antara lain adalah yang pertama, tingkat pendapatan keluarga. Jika pendapatan suatu keluarga tinggi, maka keluarga tersebut mampu memenuhi suatu kebutuhannya dan dapat dikatakan kesejahteraan rumah tangganya meningkat. Dan sebaliknya. Yang kedua, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan. Ini yang dimaksud itu, suatu rumah tangga harus mampu mengelola biaya yang masuk dan biaya pengeluaran dalam kebutuhan rumah tangga, salah satunya pengeluaran untuk pangan dan non-pangan. Yang ketiga, tingkat pendidikan keluarga. Jika pendidikan keluarga tinggi, misalnya lulus S1 atau S2, maka kesejahteraan hidupnya akan terpenuhi. Yang keempat, tingkat kesejahteraan keluarga. Jika sebuah keluarga tingkat kesehatannya baik, maka kesejahteraan akan tercapai karena mereka tidak repot-repot untuk mengeluarkan uang untuk
biaya kesehatan. Yang terakhir ada kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Menentukan tingkat kesejahteraan. Jika fasilitas terpenuhi secara lengkap, maka rumah tangga dapat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya. Yang kedua, dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. Yang terakhir, ada dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Erwin. Penyebab fundamental kesejahteraan berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup, standard of living masyarakat. Maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan ke dalam satu sistem kesejahteraan, well-being, dan dua subsistem, yakni satu, subsistem sosial, dan dua, subsistem ekonomi. Dengan beberapa faktor diantaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi. Ya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Novalia. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain. 1. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat. 2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat. 3. Potensi regional atau sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi. 4. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global. Secara lebih spesifik bahwa fungsi kesejahteraan W atau welfare dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan W dalam kurung Y I P, di mana Y adalah pendapatan per kapital, I adalah ketimpangan, dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variabel tersebut mempunyai signifikan yang berbeda dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan negara. Kesejahteraan negara berkembang.
Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan di atas, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan. Next. Ayo, waktunya diperhatikan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kolbi. Lembaga dan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, dasar suatu kelembagaan sangat diperlukan dalam proses kegiatan pembangunan untuk meningkatkan segala infrastruktur demi mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kelembagaan merupakan suatu hubungan manusia yang dibentuk melalui struktur kelompok dalam masyarakat yang dibentuk oleh norma-norma serta kode etik demi mensukseskan awal dari terbentuknya kelembagaan tersebut. Dalam suatu pembangunan di daerah, peran kelembagaan sangat penting keberadaannya, sebab kelembagaan juga menjadi kunci sukses dalam kelancaran dan berjalannya pembangunan tersebut. Suatu kelembagaan harus dapat membaca dan memantau segala kegiatan perekonomian yang ada di luar. Hal ini agar kelembagaan dapat memprediksi yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tahap awal pembentukan suatu kelembagaan harus sangat diperhatikan. Kelengkapan dan kesiapan suatu kelompok harus dibangun secara matang agar tidak menimbulkan kekacauan pada saat menjalankan suatu lembaga atau organisasi tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Helviana. Akan dibacakan oleh Sheila. Maaf. Bagaimana lembaga ekonomi mempengaruhi dampak ekonomi? Peran penting kelembagaan dalam ekonomi adalah sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian atau mengubahnya menjadi resiko. Turunnya ketidakpastian membuat biaya transaksi menjadi lebih rendah, sehingga transaksi pasar atau perdagangan akan meningkat. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa perdagangan memberikan keuntungan bagi pelakunya, karena memungkinkan mereka untuk spesialisasi. Spesialisasi akan meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan aktivitas ekonomi. Peran lembaga terhadap perekonomian tersebut terkait dengan kondisi pasar yang ada. Jika kondisi pasar yang sudah terbuka dan terintegrasi, maka peran kelembagaan dalam mendorong perekonomian menjadi lebih besar. Jadi perlu diperhatikan mengenai pembangunan lembaga yang dapat mendukung berkembangnya pasar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Helviana dan Emma. Baik, alasan dibalik lembaga ekonomi ekstraktif. Alasan dibalik lembaga ekonomi ekstraktif Indonesia masih belum banyak meningkatkan kapasitas SDM atau sumber daya manusia dan riset kurang. Berkembangnya inovasi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia antara lain karena pembangunan di tanah air masih berdasarkan sumber daya alam, terutama perdagangan di sektor minyak bumi dan gas. Fenomena tersebut lanjutnya merupakan hal yang sangat ironis dengan yang menjadi pola ironis karena mirip dengan yang menjadi pola perekonomian pada zaman kolonial Belanda yang bergantung kepada pengeksploitasian sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Kontribusi ekspor sektoral industri yang melambat dan kontribusi ekspor jasa yang flat atau
stagnan. Padahal kontribusi ekspor untuk pertambangan meningkat, sedangkan tren impor barang tersebut dapat sinyal positif antara lain karena terdapat kecenderungan peningkatan dalam impor barang modal. Penguatan sumber daya manusia yang berbasis inovasi pada teknologi dapat mendorong Indonesia lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Kita harus menekankan peran inovasi dan teknologi untuk melahirkan keunggulan komparatif yang baik, yang tercatat telah masuk sebagai negara kelas menengah pada awal 1990-an. Tidak akan menjadi negara maju apabila bergantung dari produksi sumber daya alam dan upah buruh rendah. Untuk itu, salah satu solusi yang dapat diupayakan pemerintah adalah mendorong produktivitas melalui peningkatan inovasi pada teknologi. Seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan yang mampu menjadi negara maju dalam waktu 15 tahun. Selain itu, untuk mendukung proses transformasi industrialisasi secara gradual ke arah industri berbasis nilai tambah tinggi, maka pemerintah akan menyiapkan insentif bagi perusahaan yang menyiapkan penelitian dan pengembangan bagi sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Lembaga Ekonomi Inklusif dan Revolusi Industri. 1. Lembaga ekonomi inklusif. Pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai ukuran apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi disebut inklusif apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan penyerapan lebih banyak tenaga kerja. Materi Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro mengatakan saat ini masih belum ada konsep pembangunan ekonomi inklusif yang disepakati secara nasional. Bahkan masing-masing organisasi internasional juga memiliki konsep yang berbeda. Asian Development Bank (ADB) misalnya menjelaskan pertumbuhan ekonomi inklusif ditopang oleh 3 pilar, yaitu pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan, dan jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrim. Sementara World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Sekian. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar secara cepat dan juga radikal yang mempengaruhi kehidupan corak manusia, sering disebut revolusi. Istilah revolusi biasanya digunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan. Namun revolusi industri di Inggris pada hakikatnya adalah perubahan dalam cara dengan tangan, kemudian dengan
Dengan demikian, barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri yang terjadi di Eropa dan Inggris khususnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang sosial munculnya golongan buruh yang hidup menderita dan berusaha berjuang untuk memperbaiki nasib. Gerakan kaum buruh inilah yang kemudian melahirkan gerakan sosialis yang menjadi lawan dari kapitalis. Bahkan kaum buruh akhirnya bersatu dalam suatu wadah organisasi, yakni Partai Buruh. Di bidang ekonomi, perdagangan lokal berubah menjadi perdagangan regional dan nasional. Sebaliknya, di bidang politik, revolusi industri melahirkan imperialisme modern. Sebagian dari Anda mungkin sudah ada yang memahaminya, dan ada juga yang masih bingung mengenai apa itu industri. Istilah industri berasal Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Safril. Apakah bantuan asing menjadi solusi kemiskinan dunia? Ya, karena negara asing akan memberikan bantuan agar negara berkembang bisa membangun lapangan kerja bagi orang miskin agar dapat mengurangi angka kemiskinan dunia. Bantuan negara asing tersebut sangat membantu sekali dikarenakan strategi tersebut dapat meningkatkan kualitas populasi, dapat memberikan kontribusi kepada produktivitas tenaga kerja dan peningkatan kemampuan usaha. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Rahma. Kesimpulan, kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisien alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup, standar of living, masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan dalam satu sistem kesejahteraan, well-being, dan dua subsistem, yakni subsistem sosial dan subsistem dengan beberapa faktor diantaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi. Institute for Development of Economic and Finance INDEF menjabarkan penyebab penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indikator yang menjadi landasan kesejahteraan yakni terjadi perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingginya tingkat inflasi terutama untuk kelompok makanan dan mekanisme pasar. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan ekonomi, peningkatan lembaga ekonomi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan melakukan riset perkembangan inovasi dan pertumbuhan perekonomian. Melakukan strategi ekonomi inklusif dan melakukan revolusi industri jika diperlukan, dan menerima bantuan atau kerjasama dari negara asing untuk memperluas lapangan pekerjaan.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Silakan. Tentang materi topik 14. Penyebab aktif kesejahteraan versus penyebab fundamental kesejahteraan. Nah, kalau misalnya ada satu pertanyaan, apakah bantuan asing itu akan menjadikan suatu pemecahan dalam mengatasi kemiskinan dalam suatu negara? Ada yang jawab? Silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Apakah bantuan negara asing dapat mengatasi kemiskinan dalam suatu negara atau malah akan memperburuk keadaan suatu negara tersebut? Silakan. Mungkin ada yang mau jawab? Waktunya kurang berapa menit, Mbak? Kurang 10 menit lagi, Bu. 10 menit ya. Ya. Ayo gunakan sebaik mungkin. Waktu yang tersisa, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, penyebab aktif kesejahteraan versus penyebab fundamental kesejahteraan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaannya, Bu. Iya, silakan. Apakah bantuan asing menjadi solusi kemiskinan dunia? Ya, karena negara asing akan memberikan bantuan agar negara berkembang bisa membangun lapangan kerja bagi orang miskin, agar dapat mengurangi angka kemiskinan dunia. Bantuan negara asing tersebut sangat membantu sekali dikarenakan strategi tersebut dapat meningkatkan kualitas populasi, dapat memberikan kontribusi kepada produktivitas tenaga kerja dan peningkatan kemampuan usaha. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain? Apakah bantuan itu kepada suatu negara atau kepada masyarakat itu selalu akan berdampak positif? Ataukah malah ada yang berdampak negatif? Bantuan itu. Menurut saya, kalau digunakan dengan baik, tidak disalahgunakan, akan membantu negara yang terpuruk itu akan menjadi negara lebih maju, Bu. Oke. Ada lagi? Mungkin? Misalkan Anda mau bantu temanmu, misalkan ya. Kan kadang seseorang mempunyai etikat baik memang 100% membantu, ada yang juga tidak, ya kan? Dalam arti membantu ada sesuatu yang diinginkan dari orang yang kita bantu. Apakah seperti itu juga ini untuk yang memberikan suatu bantuan dari negara lain ke negara yang kena bencana atau yang miskin itu? Apakah seperti itu juga? Misalkan. Apakah juga seperti itu atau hanya benar-benar nanti arahnya positif saja? Apakah dia tidak menginginkan sesuatu dalam satu negara yang dibantunya? Silakan, ini mengenai yang tadi. Mungkin akan meminta timbal balik, Bu, jika bantuan itu berhasil. Gitu. Ya, dari jawaban Anda sebenarnya juga sudah benar kata ya, benar semua.
Hanya saja harus ditambahkan, dilanjutkan tadi bahwa dalam suatu bantuan itu tentunya ada yang benar-benar ikhlas, tapi ada katakanlah bantuan itu ada hitam di atas putih, dalam arti bantuan yang ada perjanjiannya. Perjanjiannya itu dia nanti kalau misalnya membantu dalam negara yang miskin tadi atau yang membutuhkan, yang nantinya kalau dia itu nanti butuh sesuatu dalam negara yang dia bantu, maka negara yang dia bantu itu harus benar-benar juga membantu mereka seandainya mereka menginginkan sesuatu di negaranya. Misalkan negara A membantu negara B. Nah, tentu adanya ini ada yang memberikan benar-benar bantuan secara sukarela tanpa adanya embel-embel minta sesuatu. Ada juga negara A memberikan bantuan ke negara B, ada embel-embelnya dulu. Saya akan membantu, asalkan nanti ada perjanjiannya. Misalkan kalau nanti bantuannya itu digunakan oleh negara itu untuk membangun negaranya dan negara itu berhasil dari bantuan yang diberikan, maka dia pun juga akan meminta sesuatu dalam negara tersebut. Apakah sesuatu itu nanti kalau dia masuk memberikan apa, dia masuk berinvestasi ke negara itu, maka negara itu harus mengizinkan. Atau sebaliknya harus mengganti bantuan yang diberikan pada negara B tersebut. Ya, jadi itu makanya ada penyebab aktif kesejahteraan versus penyebab fundamental kesejahteraan. Sesuatu itu pasti ada sebab akibatnya. Ya, ada sebab dan akibatnya. Dia membantu karena apa? Sebab akibatnya apa nanti? Nah, mereka yang diberikan bantuan hendaknya tidak merasa senang dulu atas bantuan kalau misalnya tanpa ada embel-embelnya dulu. Harus berpikir panjang kalau ingin menerima bantuan dari negara lain. Ya, oke, sama seperti Anda. Anda diberi bantuan temanmu. Kemarin nggak pernah membantu. Kok tiba-tiba nggak pernah berteman membantu? Anda pun harus curiga. Kenapa mereka membantu kita? Kenapa teman Anda membantu Anda? Ada apa ini? Bukan berarti kita berpikiran negatif, tapi kita sebagai manusia harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Apalagi kita adalah seorang mahasiswa jurusan manajemen. Seorang jurusan manajemen itu harus melaksanakan planningnya, POAK-nya, planning, organizing, activity, dan controllingnya harus dijalankan. Ya, planningnya, rencananya gimana? Organisasi. Dalam arti organisasi ini dipilah-pilahkan nanti ya. Benang activity diawasi, diarahkan nanti disalurkan kemana, kemudian controlling itu benar-benar diawasi yang nantinya jangan sampai yang kita rencanakan tidak sesuai yang direncanakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan mengenai penyebab aktif. Sudah? Sudah mungkin. Udah, nggak ada. Udah. Mudah-mudahan benar-benar nggak ada. Mudah-mudahan paham beneran. Bukan karena sudah siang, waktunya untuk tidur jam 2, sehingga meskipun nggak paham, bilang paham. Ya. Iya, Bu. Iya, saya paham. Saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Jam 2 waktunya tidur. Saya juga ngantuk sebenarnya ya. Di sini ada lagi di Atika. Sudah, kalau memang ada pertanyaan untuk topik 15 mengenai materi penyebab aktif kesejahteraan versus penyebab kesejahteraan. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dari sinyal atau putus-putusnya Zoom ya. Nah, juga ini nanti akan membawa Anda ke arah yang membawa barokah. Ini pertemuan yang terakhir, mohon untuk belajar, minggu depan kita ujian ya.
Ujian UAS, tolong diperhatikan perintahnya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti nilainya jelek. Ini mata kuliah makro, jangan sampai upload Pancasila atau mikro atau mata kuliah lain ya. Jangan sampai salah. Kemudian kalau disuruh PDF, diupload PDF ya. Karena kalau kadang formatnya Word nggak bisa dibaca. Ada juga ngupload tapi tidak keluar. Tulisannya nggak ada ya. Mohon diperhatikan itu ya. Dan kalau sudah nggak ada pertanyaan untuk hari ini materinya saya tutup. Belum itu kita ucapkan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, bacanya dilakukan dulu untuk rekode terakhir. Bacanya biar kelihatan banyak untuk terakhir recordingnya. Sudah ya? Ya, kita tutup. Terima kasih, Bu.